Berikutnya kita ke kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret dan telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota juga sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Gelang pelacak atau GPS yang dipasang di kaki Hogi Minaya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Alhamdulillah sudah mulai agak reda mas, sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Meski begitu pemirsa, ternyata status tersangka terhadap Hogi Minaya penabrak orang yang menjambret istrinya belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Kendati demikian polisi ternyata menyebut tersangka tidak ditahan karena bersikap kooperatif. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjambret istrinya masih terus bergulir. Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, status tersangka Hogi Minaya belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua pihak. Polisi menyebut Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Proses hukum akhirnya berjalan setelah penyidik meminta keterangan saksi dan memeriksa bukti CCTV serta keterangan dari ahli UGM. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where exist. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan lantaran tersangka kooperatif. Polisi pun membantah memasang gelang pelacak GPS pada tersangka. Selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Jadi yang memasang GPS itu dari mana? Kita nggak tahu, yang jelas bukan dari kepolisian. Polisi menambahkan pihaknya sudah membuka ruang mediasi melalui restoratif justice di kepolisian sebelum menetapkan tersangka, namun gagal tercapai kesepakatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Masih di kasus yang sama, pemirsa, hujan kritik mewarnai rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan Kapolresta Sleman terkait kasus korban jambret jadi tersangka. Korban jambret malah jadi tersangka. Dalam rapat yang digelar di Gedung DPR Jakarta, Komisi 3 memanggil seluruh pihak, termasuk Kajari Sleman Bambang Junianto, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Sejumlah anggota Komisi 3 melayangkan kritik terhadap penanganan kasus ini oleh para aparat hukum. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di negeri kita ya. Komisi 3 menegaskan telah berupaya membangun KUHAP baru demi penegakan hukum yang lebih adil. Tapi DPR menilai praktek penegakan hukum dalam kasus ini justru mengecewakan. Yang dalam hal ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang sakit tipes. Golkar. Jadi DPR menegaskan kasus Hogi Minaya yang jadi tersangka karena membela istri yang dijamret seharusnya bisa dihentikan. Menurut Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, tidak perlu restoratif justice untuk penyelesaian kasus yang terjadi di Sleman itu. Tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHAP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur
kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum, ya. Jelas ya, Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut, ya. Secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan, ya. Lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga untuk ditindaklanjuti. Ya, tentang mens rea, niat jahatnya di mana begitu. Dan ini juga ditanyakan oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi PDI Perjuangan Safarudin, menyebut bahwa kasus yang dialami Hogi tidak perlu keadilan restoratif karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan korban. Sementara pelaku jambret yang telah meninggal dunia, sehingga penyidikan kasus harus dihentikan. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi, saya lihat Pak Kapolres itu, dia melakukan pembelaan yang melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu, Pak. Curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya, Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil, Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu. Nggak punya, tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil, Pak, yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba, bolak-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas, ya, pencurian dengan kekerasan. Tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Sementara itu, istri Hogi, Arsita Minaya, bersyukur para wakil rakyat ikut membantu dalam kasus yang membelit suaminya guna mendapatkan keadilan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya.